Lakukan hal ini jika kamu membeli dan mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan. Halo Besti, kembali lagi nih dengan aku Dr. Nova. Di video ini aku mau membahas hal penting, yaitu pentingnya kamu untuk melihat label gizi pada makanan dan minuman kemasan yang akan kamu beli dan kamu konsumsi. Mau tahu? Tonton video ini sampai habis ya. Informasi gizi pada label kemasan ternyata dapat membantu kita untuk mengukur kandungan zat gizi dalam makanan dan minuman tersebut. Misalnya energi, lemak, dan gula yang berlebihan yang dapat menyebabkan overweight dan risiko penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit kardiovaskular. Persentase lemak pada label juga menjadi panduan untuk kita ketahui. Meskipun makanan kemasan ini biasanya dikonsumsi dalam porsi kecil, tapi frekuensi konsumsi yang sering bisa menyebabkan penambahan berat badan tanpa kita sadari. Nah, berdasarkan data Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN pada tahun 2007 menunjukkan bahwa hanya 7,9% konsumen yang memperhatikan dan membaca label informasi nilai gizi pada makanan kemasan. Nah, tujuan utama dari label gizi ini adalah untuk membantu konsumen dalam mengetahui apakah kekurangan ataupun kelebihan asupan zat gizi yang dapat mengakibatkan masalah gizi dan menentukan pilihan bahan makanan yang akan dikonsumsi sehingga aman bagi kesehatan. Setiap perusahaan makanan kemasan memiliki kewajiban untuk mencantumkan label pangan pada kemasan berupa kandungan kalori, lemak, protein, gula, dan natrium. Nah, kita bahas bahan-bahan yang biasanya ada di label makanan. Bahan yang pertama adalah natrium atau garam. Menurut Permenkes nomor 30 tahun 2013, anjuran konsumsi garam adalah 2000 mg natrium per orang per hari. Konsumsi garam tersebut sama dengan 1 sendok teh garam per orang per hari atau 5 gram per orang per hari. Konsumsi garam lebih dari itu dapat mengakibatkan masalah kesehatan. Mengkonsumsi garam secara berlebihan dapat meningkatkan kandungan natrium dalam sel, mengacaukan keseimbangan cairan. Hal ini dapat mengakibatkan kenaikan tekanan darah, kembung, dan peningkatan resiko penyakit ginjal. Nah, jika di label makanan atau bahan makanan kamu tinggi natrium, sebaiknya kamu batasi ya. Dan jika kamu sudah mengalami tekanan darah tinggi, maka harus dihindari. Bahan yang kedua adalah gula. Kemenkes menyarankan 50 gram atau 4 sendok gula untuk dikonsumsi dalam sehari. Jika gula dikonsumsi secara berlebihan dan batas aman, maka dapat meningkatkan resiko seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung, penyakit hati atau liver, penyakit ginjal, dan masih banyak lagi masalah kesehatan lainnya. Informasi gizi pada label sering dilupakan untuk dibaca, sehingga menyebabkan banyak orang bingung kenapa kadar gula darahnya meningkat. Kadar gula yang tinggi sering dijumpai pada minuman kemasan, terutama minuman bersoda, teh, kopi, jus buah, susu, minuman energi, dan masih banyak lagi. Biasakan membaca label untuk tahu kadar gula dalam satu makanan dan minuman, untuk menghindari konsumsi gula secara berlebihan. Yang ketiga adalah lemak. Kandungan lemak dalam makanan kemasan patut untuk diketahui karena lemak mengandung kalori yang cukup tinggi, apalagi kamu yang sedang berusaha untuk menurunkan berat badan. Biasanya pada satu produk ada yang dicantumkan total lemak dan jenis-jenis lemak yang terkandung. Tetapi ada juga yang hanya mencantumkan total lemak. Nah, supaya Besti tidak bingung nih, terdapat 4 jenis lemak utama, yaitu lemak jenuh,
lemak trans, lemak tak jenuh tunggal, dan lemak tak jenuh ganda. Kita bahas satu-satu. Lemak jenuh atau saturated fat adalah asam lemak yang tidak memiliki ikatan rangkap pada atom karbon. Efek dominan dari asam lemak jenuh adalah peningkatan kadar kolesterol total atau LDL. Secara umum, makanan yang berasal dari hewani seperti daging berlemak, keju, mentega, dan krim susu. Selain mengandung asam lemak jenuh juga mengandung kolesterol. Kemudian lemak trans atau trans fat. Lemak trans diproduksi saat minyak cair diubah menjadi lemak padat melalui proses yang disebut hidrogenasi. Seperti lemak jenuh, lemak trans ini dapat meningkatkan tingkat kolesterol darah. Hindari makanan ini jika kamu sudah terkena diabetes untuk menghindari resiko komplikasi penyakit jantung. Karena kandungan asam lemak trans tertinggi pada makanan gorengan seperti ayam goreng, tepung, telur goreng, dan tempe mendoan. Produk ruminansia atau daging rawon, sop buntut, dan beef burger, keju, dan produk makanan jadi menggunakan margarin atau minyak terhidrogenasi seperti coklat, biskuit, dan croissant. Kemudian lemak tak jenuh tunggal. Lemak ini dianggap sebagai bagian dari diet sehat dan seimbang karena perlindungan yang dimilikinya terhadap jantung. Lemak ini telah terbukti dapat menurunkan kolesterol LDL. Contoh lemak ini seperti alpukat, minyak canola, kacang-kacangan seperti almond, kacang mente, pecan, dan kacang tanah. Kemudian minyak zaitun, selai kacang, minyak kacang tanah, dan minyak bunga matahari. Lemak tak jenuh ganda. Seperti lemak tak jenuh tunggal, lemak ini juga dapat menurunkan kolesterol LDL dan menurunkan resiko penyakit jantung dan stroke. Asam lemak omega 3 dan omega 6 adalah dua jenis lemak ini yang sudah dikenal dapat melindungi jantung. Dianggap sebagai asam lemak esensial karena tubuh kita tidak mampu memproduksinya. Jenis lemak ini terkandung pada telur, ikan seperti salmon, sarden, dan ikan kembung. Bahan yang keempat adalah kalori. Kalori total pada informasi gizi mencerminkan jumlah energi yang akan diperoleh dari makanan dan minuman tersebut. Semakin banyak produk yang dikonsumsi, semakin tinggi pula asupan kalori. Keterangan kalori dari lemak biasanya termasuk dalam total kalori yang tertera. Misalnya, pada satu kemasan jumlah energi total atau kalori sebanyak 200 kilokalori dan kalori dari lemak sebanyak 100 kalori jika dijumlah menjadi 300 kalori. Kalori harian pada informasi nilai gizi biasanya merujuk angka kebutuhan kalori per hari atau sebesar 2000 kilokalori. Nah, tentunya dengan membaca informasi gizi ini kamu bisa membatasi atau malah menambah kalori sesuai dengan kebutuhan kamu. Yang kelima adalah angka kecukupan gizi. Label angka kecukupan gizi adalah informasi yang terdapat pada kemasan makanan atau minuman yang memberikan panduan tentang beberapa banyak nutrisi yang sebaiknya dikonsumsi setiap hari untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Nah, informasi ini biasanya mencakup nilai kebutuhan harian untuk energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, serta berbagai vitamin dan mineral. Misal jumlah kalsium dalam satu produk adalah 176 mg dan ditulis angka kecukupan gizinya 22%, maka artinya kalsium yang terkandung memenuhi 22% jumlah kalsium harian kamu. Yang keenam adalah jumlah sajian per kemasan. Nah, selain kandungan dan angka kecukupan gizi, kamu juga bisa memperhatikan jumlah sajian per kemasan. Dalam satu kemasan, baik itu kemasan kotak, bungkusan, atau kaleng, memiliki lebih dari satu kali sajian. Jumlah sajian per kemasan menunjukkan jumlah takaran saji yang terdapat dalam satu kemasan makanan. Misal, satu produk makanan memiliki keterangan 4 sajian per kemasan. Ini artinya
Setiap satu kemasan bisa dibagi menjadi 4 sajian atau dikonsumsi sebanyak 4 kali dengan tiap frekuensi konsumsi menghabiskan satu sajian. Jika kamu mengkonsumsi satu bungkus makanan kemasan tersebut hingga habis, kamu mendapat asupan gizi berjumlah 4 kali lipat dari nilai yang tertera pada kemasan tersebut. Begitupun bila kamu mengkonsumsi 2 bungkus makanan tersebut, maka asupan kalori dan gizi yang kamu dapat menjadi 8 kali lipat. Nah, mulai sekarang bisa lebih kamu perhatikannya. Nah, demikian video tentang pentingnya membaca informasi gizi pada label kemasan. Semoga dengan video ini bisa mendorong Besti untuk selalu membaca label informasi gizi pada makanan dan minuman yang akan Besti beli dan konsumsi. Semoga video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan seperti biasa, jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Bye!